satu materi penting dalam kajian perkembangan bahasa anak, yaitu periode perkembangan bahasa anak usia dini. Kebetulan materi ini termasuk dalam sub CPMK 2 yang berfokus pada kemampuan Anda untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan perkembangan bahasa anak usia dini. Tentunya berdasarkan teori-teori perkembangan bahasa yang telah diakui dalam dunia pendidikan dan linguistik. Kemudian, pertanyaan besarnya, mengapa sih kita perlu mempelajari tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak usia dini? Tentu saja karena setiap periode itu memiliki ciri khasnya tersendiri yang akan sangat mempengaruhi cara anak belajar, cara anak berkomunikasi, cara anak memahami bahasa, dan cara anak mengekspresikan pikiran serta emosinya. Kemudian dengan memahami periode perkembangan ini, Anda juga sebagai calon pendidik akan mampu memberikan stimulus bahasa yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta Anda juga harus dapat memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara dini bila ada keterlambatan dalam kemampuan bahasa. Oke, dalam video ini kita akan membahas secara sistematis mulai dari periode pra-bilingual, linguistik awal usia dini, periode diferensiasi, dan periode lanjutan, lengkap dengan contoh konkret serta penjelasan yang berbasis teori. Jadi siapkan catatan Anda, pastikan di tempat yang nyaman, dan mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan periode pralingual. Pralingual itu fase awal perkembangan bahasa yang berlangsung sejak lahir hingga usia sekitar 12 bulan. Artinya pralingual itu usianya 0 sampai 12 bulan. Nah, ada beberapa tahapan di dalam fase pralingual ya. Yang pertama, tentunya ketika bayi itu baru lahir akan menghadapi fase crying atau fase menangis, atau di dalam bahasa Inggris itu disebutnya crying stage. Itu dari usia 0 mungkin sudah memasuki tahapan crying stage. Di dalam tahapan ini anak itu menangis sebagai bentuk komunikasi awal, jadi belum ada komunikasi verbal atau komunikasi dalam bahasa yang kita kenal untuk berkomunikasi sehari-hari. Fase awal dimulai dengan fase menangis. Fase menangis ini bukan hanya ekspresi lapar atau tidak nyaman. Biasanya kalau bayi itu kan merasa dia tidak nyaman atau dia merasa lapar, itu biasanya menangis. Tapi tidak hanya sebatas itu. Fase menangis atau respon menangis itu bisa menjadi tanda bahwasanya si bayi menerima rangsangan dari luar, biasanya baik berupa suara maupun cahaya. Nah, fase berikutnya setelah fase menangis yaitu fase cooing. Nah, ini biasanya usianya 6-8 minggu nih. Di dalam fase ini anak mulai mengeluarkan suara-suara lembut, biasanya ada biasanya ada suara-suara, sudah mulai ada suara, tidak hanya menangis. Nah, fase ini di dalam fase cooing, ketika anak itu sudah mengeluarkan suara yang tidak hanya menangis, itu biasanya menjadi sebuah latihan awal vokalisasi dan respons terhadap suara orang tua. Biasanya mungkin Anda pernah melihat seorang bayi yang digendong oleh orang tuanya, kemudian digendong oleh orang lain, bayi itu akan merengek, biasanya atau mengeluarkan suara-suara seperti itu, menandakan bahwasanya si bayi itu tidak nyaman digendong oleh orang lain, biasanya seperti itu. Nah, setelah fase cooing itu ada yang namanya fase bubbling. Nah, kalau fase bubbling ini biasanya di usia 4-6 bulanan ya. Di usia ini si bayi itu sudah mulai bisa mengulang suku kata. Muncul pengulangan suku kata, seperti biasanya kan orang tua itu menantikan kata pertama yang dikatakan oleh si anak. Ada yang menunggu, ini nanti yang dikatakan pertama mama atau papa ya biasanya. Nah, ini ada
setelah fase babbling itu ada namanya fase laling. Nah, di dalam fase laling itu usia mungkin 6 sampai 9 bulan ya. Anak sudah mulai menggabungkan bunyi dengan irama atau intonasi tertentu, seperti sedang bercakap. Anak juga meniru bunyi yang sering ia dengar di lingkungan sekitarnya. Misalnya kalau kita berada di rumah, orang tua itu sudah mengajarkan Allahu Akbar. Nah, biasanya itu sudah bisa ditirukan oleh anak, namun tidak lengkap secara kronologisnya seperti itu. Kemudian fase yang kelima ada yang namanya fase ekolalia. Fase ekolalia ini usia 9 sampai 12 bulan. Anak itu sudah bisa meniru dan mengulang kata-kata dari orang dewasa, meskipun belum memahami maknanya sepenuhnya. Nah, ini lebih tinggi lagi di atas fase laling. Mereka sudah bisa menirukan dengan jelas, walaupun mereka belum tentu mengerti makna dari suara apa yang mereka tirukan. Nah, semua fase ini sangat penting karena menjadi fondasi ya, namanya juga pralingual. Jadi nanti tahapan-tahapan tadi mulai dari crying sampai laling itu menjadi fondasi awal dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Tahapan kedua yaitu tahapan lingual dini yang berlangsung di usia sekitar 1 tahun sampai 2,5 tahun. Di dalam fase ini terdapat 2 proses pembentukan atau perkembangan bahasa ya. Yang pertama itu holofrastik, yang kedua namanya duofrastik. Nah, bedanya apa sih? Kita bahas satu-satu dulu. Kalau tahapan holofrastik itu berlangsung di sekitar usia 12 sampai 18 bulan. Di dalam tahap ini anak menggunakan satu kata, namanya juga kan holo, jadi satu kata untuk mewakili seluruh maksud atau kalimatnya atau emosinya atau ekspresi yang dia ingin utarakan dengan cara mengungkapkan dengan satu kalimat. Kata tersebut disebut holofrase atau dalam bahasa Indonesianya namanya holofrase, dan biasanya mengandung muatan makna yang luas tergantung konteks. Misalnya ada anak-anak nih berkata mama, bisa artinya saya ingin mama datang. Misalnya dia sebetulnya ingin memanggil ibunya dengan hanya menggunakan satu kata yaitu mama. Kemudian bisa juga ketika si anak itu mengucapkan kata mau, atau kata minum, padahal hanya satu kata, minum, hanya minum, yang bisa saja artinya si anak itu ingin minum, tapi dia belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan dengan satu kalimat yang penuh, tapi dia alternatifnya menggunakan satu kata. Itu namanya holofrastik. Nah, kemudian setelah tahapan holofrastik itu ada namanya tahapan duofrastik. Kalau yang duofrastik itu sekitar usia 18 sampai 24 bulan. Nah, di dalam tahapan ini anak mulai menggabungkan 2 kata dalam satu ungkapan atau dalam satu ekspresi. Kalau tadi biasa mungkin hanya mengungkapkan kata minum, di tahapan duofrastik bisa berkembang menjadi mau minum atau main bola, misalnya seperti itu. Tapi maksudnya itu ada maksud secara keseluruhannya. Misalnya kata mau minum artinya dia ingin minum, entah minum susu atau air putih, seperti itu. Tahapan berikutnya yaitu tahapan diferensiasi atau periode diferensiasi. Pada periode diferensiasi ini usia anak sudah memasuki 2,5 tahun sampai 5 tahun ya. Jadi pada usia 2,5 sampai 5 tahun ini anak memasuki periode diferensiasi, yaitu masa ketika kemampuan berbahasanya berkembang pesat, baik dari segi kosakata, struktur kalimat maupun fungsi sosialnya. Anak sudah mulai menggunakan kalimat lengkap, misalnya mama saya mau makan, mengenal konjungsi sederhana. Mama saya mau makan ikan dan makan mie, misalnya itu kan sudah ada konjungsi sederhana berupa dan di situ ya, yang menghubungkan antara mie dan ikan misalnya seperti itu. Dan mulai menyusun kalimat majmuk seperti aku mau main tapi hujan. Nah, itu sudah ada muncul nih kalimat-kalimat majmuk yang sederhana di dalam periode diferensiasi.
Nah, kosakata anak bertambah secara eksplosif di periode ini, dan mereka sering bertanya, kenapa sih, apa itu, ini di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai muncul di dalam periode diferensiasi. Kemudian anak juga belajar aturan percakapan, seperti misalnya anak itu sudah mulai belajar, oh kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu tidak boleh dengan berteriak misalnya. Ketika berbicara juga kita harus bergiliran, menyimak, kemudian harus bisa menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara. Itu anak sudah mulai belajar pada periode diferensiasi. Namun jangan asumsikan kemampuan-kemampuan ini sama dengan kemampuan orang dewasa. Tentunya tahapan-tahapan ini masih dalam tahapan awal gitu. Kemudian dari sisi pelafalan ya, dari sisi pelafalan sebagian besar bunyi sudah dapat diucapkan, meskipun beberapa bunyi kompleks mungkin masih belum sempurna. Tapi dalam periode diferensiasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya terjadi perkembangan besar anak dalam berbahasa, baik itu dari sisi fonologi, morfologi, sintaks maupun sintaksisnya. Kemudian kita sebagai pendidik dan yang akan menjadi orang tua dalam fase ini adalah tugasnya yaitu mendorong anak berbicara aktif. Jadi ketika usia 2,5 sampai 5 tahun itu lingkungan sekitarnya diharapkan bisa mendorong secara aktif anak agar dapat aktif berbicara begitu. Bisa saja dengan cara berbagai macam ya. Membacakan cerita misalnya ketika sebelum tidur, mengajak berdiskusi, kemudian merespons setiap upaya komunikasi anak secara positif. Kita memasuki periode lanjutan, yaitu periode di mana anak sudah memasuki usia 5 tahun ke atas. Nah, memasuki usia di atas 5 tahun, anak-anak sudah masuk tahap periode lanjutan dalam perkembangan bahasa. Pada fase ini, perkembangan bahasa mereka semakin menyerupai orang dewasa, baik dari segi sintaksisnya, perbendaharaan katanya, morfologinya, maupun kemampuan pragmatiknya. Misalnya, anak sudah mulai menggunakan kalimat majmuk, seperti ya, misalnya anak-anak itu bertanya, kenapa ya pelangi itu bisa muncul setelah hujan? Misalnya, anak-anak bertanya seperti itu. Atau bisa juga anak-anak itu sudah bisa memproduksi kalimat perintah, misalnya, tolong ambilkan buku ceritaku dong yang dirah, misalnya. Itu sudah memasuki usia lanjutan tuh, berarti usianya 5 tahun ke atas. Kemudian anak juga sudah bisa memproduksi kalimat aktif maupun pasif. Misalnya kalau yang kalimat pasif, gambarku dipuji guru loh, misalnya seperti itu. Nah, di tahap ini anak juga mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan abstraknya. Misalnya, aku sedih karena tadi aku nggak diajak main sama si A misalnya. Nah, itu kan mereka sudah bisa mengekspresikan perasaannya. Perasaan itu kan sifatnya abstrak ya di sini ya. Kemudian contoh lainnya, anak itu sudah bisa mengungkapkan kalimat seperti, kalau kita tidak merawat tanaman nanti mati loh tanamannya, misalnya seperti itu. Nah, mereka mulai mampu memahami makna yang secara tidak literal, seperti saat mendengar ungkapan hatinya selembut kapas, dan mengerti bahwa itu tuh bukan maksudnya hatinya lembut seperti kapas ya, bukan, tapi maksudnya mungkin hatinya lembut, tidak bisa ya pokoknya segala sesuatu yang abstrak itu bisa dipahami oleh anak pada usia 5 tahun ke atas atau pada periode lanjutan ini. Kemudian dalam aspek pragmatiknya nih, sudah berkembang pula di usia 5 tahun ke atas. Anak sudah bisa belajar menyesuaikan gaya bahasa dengan mitra bicaranya atau lawan bicaranya. Misalnya kalau kepada teman, si anak bisa berkata, ayo main bola yuk. Nah, tapi anak tidak akan mengungkapkan kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu ketika dengan gurunya. Bu, boleh saya izin ke toilet sebentar misalnya. Nah, itu mereka sudah paham maksudnya, oh bahasa yang saya gunakan untuk berbicara kepada teman itu nanti seperti ini, bahasa yang saya gunakan ketika berbicara dengan
literasinya, kemudian anak sudah mulai mampu membaca cerita pendek dan memahami isi bacaan. Biasanya di usia 5 tahun ke atas itu anak sudah mampu membaca dan paham maksud atau makna dari bacaan. Ketika si anak itu disajikan buku bacaan yang isinya cerita dongeng misalnya, itu anak sudah bisa memahami maksudnya, seperti itu. Misalnya lalu anak juga sudah mampu menulis dalam narasi-narasi sederhana. Nah, selain kemampuan membaca dan memahami maknanya, anak juga sudah mulai mampu menulis kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, kemarin saya pergi ke taman bunga bersama keluarga saya. Nah, itu anak itu sudah bisa mulai menuliskan kalimat-kalimat sederhana di dalam periode lanjutan ini. Oke, oleh karena itu ya, tadi kita sudah membahas dari periode pralingual sampai periode lanjutan. Kita sebagai pendidik dan tentunya yang akan menjadi orang tua dapat memberikan stimulasi yang lebih kompleks kalau sudah memasuki tahapan lanjutan. Stimulasinya kalau yang awal-awal itu kan, kalau yang sebelum periode lanjutan itu kan ada periode diferensiasi dan lain sebagainya. Semakin tinggi periodenya atau tahapannya, maka stimulasi yang diberikan harusnya semakin kompleks. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan bahwasanya periode lanjutan ini adalah periode krusial ya dalam fase perkembangan bahasa anak. Gitu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan materi tentang periode perkembangan bahasa anak usia dini yang merupakan bagian dari subjek PMK 2 dalam mata kuliah ini. Oke, melalui pembelajaran ini kita telah memahami bahwa perkembangan bahasa anak berlangsung tentunya secara bertahap ya, dimulai sejak masa prelingual, kemudian lingual dini, diferensiasi, dan periode lanjutan. Setiap tahapan itu pasti memiliki ciri-ciri khasnya dan kebutuhan stimulasi yang berbeda-beda. Dan sebagai calon pendidik PIAUD, penting bagi kita untuk mampu mengenali dan merespons setiap fase perkembangan tersebut secara tepat dan bijaksana tentunya. Saya harap penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memperluas wawasan Anda dan menjadikan bekal dalam praktik mengajar nantinya. Tentu saja Anda harus yang pertama membaca kembali referensi yang telah disediakan, kemudian mengikuti forum diskusi di kelas, dan jangan lupa mengerjakan evaluasi formatif pada akhir sesi ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui platform pembelajaran yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.